dari Akademi Kripto tentunya. Sebelum saya mulai presentasi di malam hari ini, webinar di malam hari ini, nothing I say is financial advice. Teman-teman harus memahami bahwa segala informasi yang disampaikan di sini adalah bentuk analisa internal yang kita lakukan, bukan acuan investasi atau ajakan jual beli. Kita juga tidak terafiliasi sama sekali dengan segala project, segala tools, segala token, segala aset kripto yang akan kita bahas. Kita murni pelaku pasar yang sama-sama riset bareng teman-teman semuanya. Secara independen, secara objektif, dan secara tidak memihak. Kita tidak punya tendensius kepada suatu arah market tertentu atau pada aset tertentu. Dan teman-teman harus memahami bahwa cryptocurrency merupakan aset yang sangat amat berisiko tinggi. Teman-teman bisa kehilangan aset yang teman-teman miliki, sehingga teman-teman harus memiliki kesadaran tinggi ketika berinvestasi atau melakukan kegiatan jual beli. Sebelum saya mulai, saya ingin throwback, saya ingin flashback, looking back ke belakang mengenai apa yang telah kita bahas kemarin dan apa saja yang telah terjadi dari yang terakhir kita bahas. Bukan berarti I told you so, tapi kita suka membuat penilaian objektif tentang keadaan yang ada sekarang. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat sesuatu ini dengan lebih objektif dari perspektif sudut pandang hari ini. Oke, pertama kita bilang ke teman-teman terakhir di webinar Market Outlook 2025 ada potensi bantingan di Januari Ini bukan smackdown, tapi market kadang memang bisa membanting. Dan banyak yang panik, tapi kita expected Bukan berarti I told you so. Mengapa? Karena kita lihat waktu itu data historis di 2021 ada bantingan di Januari. Plus juga 2021 itu 1 tahun setelah halving. Plus juga sekarang Trump mau dilantik tanggal 20 ini. Jadi saya expect some kind of unexpected volatility, unexpected of flow. Dan memang terjadi Banyak yang shake out, banyak yang kapitulasi. Tapi kalau kalian masih di sini, congratulations You made it. We made it. We all made it. Bitcoin drop selama Januari 2025 bahkan di low-nya itu under 90k Kita dibanting karena saya bilangnya bantingan. Selama start Januari kita dibanting dari 103 ke 89 Jadi beberapa pelaku pasar yang over leverage, mereka yang trade altcoins, mereka mulai panik But not for me, but not for us. Seharusnya kalian kinda expected that move Dan kita juga sebut potential danger zone untuk altcoins karena kita retest yang namanya previous high di 2021. Price action wise kita ada di resistance 2021 saat saya buat webinarnya. Dan secara volume kita hit volume 2021 Jadi kita kepentok nih di high-nya 2021. Dan saya bilang saat itu I think altcoins gonna reject a little bit a little bit mid rejection di area resistance-nya sebelum kita melakukan slingshot ke lebih dari 700 billion untuk chart others. Nah, dan Januari dalam koreksinya.
Render GRT drop Jasmy drop 20% dalam seminggu ya. Ini bisa teman-teman lihat week. Ethena drop 30% seminggu. AI 16Z drop 50% seminggu. Bayangkan AI 16Z is a big market cap, tapi masih bisa drop 50% dalam waktu 1 minggu. Crypto is very volatile. Very danger. Jadi teman-teman ya, bayangkan kalian FOMO AI 16Z setelah exchange listing dan nggak pakai sabuk pemahaman ya. Over leverage. Duit kalian hilang setengah ya. Hilang setengah ya. Dengan FOMO-nya misalkan kalian, oke, saya beli AI 16Z 100 juta ya, seminggu hanya tinggal jadi 50 juta. Itulah mengapa portfolio allocation, portfolio management is the most important things yang harus kalian implementasikan. Karena kalau tidak, hal-hal seperti ini terjadi setiap hari. Jadi kalian harus expect ya dengan yang namanya volatility. Karena tanpa adanya volatility, there will be no significant gains. Ya, teman-teman harus pahami bahwa semua tentang volatilitas. Ya. Nah, terakhir kita juga share ke teman-teman naratif kalender di webinar Market Outlook untuk tahun 2025. Kita bilang AI gonna pump Q1, AI agent the whole year, Ethereum scalability Q1, dan nanti real world asset dan stable coins di Q2, GameFi di Q3, dan meme coins all year round beriringan dengan AI agent. Jadi kalau teman-teman masih in positioning to memes ya, saya nggak mau bet tentang apakah meme coin super cycle terjadi atau tidak, atau AI super cycle yang terjadi atau tidak. I will bet on both ya, dengan proporsi yang ya oke ya. Jangan over exposure. Karena 90% net worth saya di Bitcoin dan juga Ethereum. The rest is only for fun ya. For fun for me. Dan saya bilang ya, AI agent akan meningkat selama Januari, dan kita melihat perkembangan virtuals yang mendominasi hampir sampai 6 billion ya. What a pump, what a rip. AI 16Z ya, hampir sampai 3 billion, dan ekosistem lain ya mencapai 450 juta US dollar ya. We are so back ya, AI agent so back. Bahkan beberapa hari terakhir setelah dibanting, boom ya, Fartcoin langsung ripping 60% plus. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa the narrative is not done. Jadi cara melihat naratif yang akan berkelanjutan yaitu adalah bukan hanya dilihat dari berapa tingkat dia mengalami kenaikan, tapi sustainability. Seberapa kuat ya aset dari naratif tersebut itu tetap bisa bertahan ya, bukan berjalan. Berjalan itu hal yang berbeda ya. Berjalan keeps on running. Tapi bertahan setelah ada tes yang berat. Setelah drop tadi kayak AI 16Z. Drop 50%, tapi langsung V-shaping. Itu menunjukkan minat yang tinggi ya. Kalau dia hanya naik turun ya, at some point dia drop 50%, dia mungkin nggak kembali lagi. Dia di area golden fib dan orang udah push out, cash out, harga turun, Burj Khalifa minus 90%. Hampir nol ya chance-nya recover lagi. Ya. Kalau keseluruhan ya udah berhenti, maksudnya gimana? Kalau keseluruhan udah berhenti, dalam artian ketika ada yang paling gede ya, misalkan drop sampai 90% dan ends of the narrative ya, yang lain itu akan ikut dropping ya, berjatuhan semuanya. Jadi jangan sampai yang gede ya jatuh, AI 16Z, Fartcoin, Cerebro, and so on ya. Mereka harus bouncing di area golden ya, golden fib areanya. Nah, lalu mengapa ya AI tetap menjadi ya salah satu narasi yang akan paling dominan? Ada alasannya, dan kita selalu bicara ya tentang data. Kita selalu bicara data, fakta, dan juga angka. Jadi
Mengapa AI super cycle ini berpotensi, ini berpeluang terjadi? Jawabannya adalah mindshare AI di kripto ini lebih dari 70%, sempat 70% lebih. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika kalian berpikir, oke, saya berpikir tentang kripto, saya berpikir tentang AI. Jadi AI ini menjadi top of mind di kripto ekosistem saat ini. Semua project berbondong-bondong membranding ya diri mereka dengan AI. Saya AI ya, padahal kemarin ngerjain tokenisasi, tapi sekarang tokenisasi dengan AI. Nah, kemarin DeFi, tapi sekarang DeFi dengan AI ya. Jadi sekarang gaming with AI integration ya. Jadi banyak sekali yang disamar-samarkan ya. Sekarang layer 1 with AI teknologi base ya. Jadi selalu ada ya gula, ada semut. Jadi hati-hati dengan project yang bunglon, saya bilang. Apa itu project bunglon? Kemarin dia kerjanya CBDC ya, sekarang CBDC with AI teknologi. Nah, hati-hati tuh dengan seperti itu ya. Rebranding biasanya barang lama yang nggak laku ya, akhirnya dia ngarang-ngarang cerita. Jadi harus hati-hati ya. Itu adalah smoke screen supaya dagangan mereka yang nggak laku ya jadi laku. Saya udah bilang kasih gambar ini. Aset AI selama Q1 2024 kemarin naiknya begini ya. Not financial advice, bukan penasihat keuangan, tapi sejarah ini biasanya berirama ya teman-teman. Itulah mengapa I kind of believe di Q1 2025 trennya masih kuat ke AI. Will be strong in AI. Dan ini grafik yang udah saya jelasin sebelumnya, mention tentang AI ya dari Lunar Crash ini selalu meningkat setiap Q1 ya, selalu ada yang namanya spiking. Mention di sosial media tentang AI atau tentang artificial intelligence. Nah, presentasi Jensen Huang yang dites ya, ini sangat amat bullish terhadap AI, di mana beliau ini menjelaskan perception AI dimulai 2012 ya. Ketika AI ini digunakan ya untuk berbagai hal ya, seperti mengidentifikasi gambar, mengidentifikasi laporan medis dan lain sebagainya. Sekarang eranya ya bergerak ke generatif AI selama 5 tahun terakhir ini. Jadi AI udah bisa membuat video, membuat gambar, membuat prompt, membuat naskah, generate something sifatnya. Kemudian ada agentic AI yang sekarang ini lagi OTW ya, adanya agent di dalam AI. Dia bekerja dalam framework yang lebih mandiri untuk diri mereka sendiri, mereka lebih proaktif untuk memberikan saran, mereka lebih aplikatif juga dan juga inovatif tanpa adanya intervensi ya. Jadi mereka udah mulai berpikir, tapi endingnya semua akan ke physical AI seperti self-driving cars ya, robotics. Mungkin juga ya, mungkin nanti akan ada waifu ya. Girlfriend ya, seperti filmnya Her ya nanti. Tapi in a physical form. Cewek AI robot yang bentuknya seperti manusia, bisa melakukan tugas manusia, feel-nya seperti manusia, tapi dia robot. Dia mempelajari ya sesuai dengan program. Ya, kamu malam, kamu prompt, ya. Saya mau kamu seperti ini. Ya, saya mau kamu begini. Nah, akhirnya dia bergerak sesuai keinginanmu. Nggak terlalu gila ya untuk itu. Makanya saya takut real life, real love ya, apakah akan menghilang? Ya. Mungkin lama-lama yang ngomong di sini AI ya, jangan-jangan ini bukan saya, ya. Jangan-jangan bukan saya. Jangan-jangan kan ini ya, nggak ada bedanya. Ya saya sama AI ya. Ya. Kalau saya digantikan AI ya, saya ya AI kan, ya, AI. Oke, ya. Nah, even Nvidia ini relatif bullish dari tahun ke tahun ya. Mereka butuh dipakai
produknya untuk development AI. Gimana mereka nggak bullish dengan AI, ya? Karena dari Januari 2024 ini perkembangannya ya udah masif sekali ya, dari OpenAI yang announce Sora, kemudian Llama 3 di Mei, ada GPT-4o, oke? Dan kenaikan harga Nvidia dan juga perusahaannya punya valuasi itu selalu bertepatan ya dengan every single AI event ya. Ada every single launch ya, seperti OpenAI O1 ya, XAI, kemudian berbagai ya event-event yang lain ya. Ini selalu memberikan ya. Kalau kita lihat di sini garis vertikalnya itu adalah valuasi dari Nvidia, dan garis horizontalnya itu adalah satuan waktunya ya. Jadi AI ini selalu memberikan positive impact ke price action dari Nvidia secara langsung. Dan growth teknologi dari waktu ke waktu, oke? Ini mengapa saya bilang ya ada yang namanya flywheel. Jadi flywheel itu adalah keadaan ketika ada satu teknologi yang membuat disruption, itu menyebabkan point of acceleration yang sangat tinggi ya. Jadi memang semuanya serba stagnan ketika pertama kali PC dikeluarkan. It took 10 years untuk hadir internet, dan itu 10 more years untuk kita dapat sosial media, dan platform-platform yang lain. Kita sekarang ada di dalam fase sebelum adanya percepatan dalam teknologi, di mana node of interruption-nya itu adalah big data. Big data ini adalah disruption di dalam teknologi. Ketika ada suatu platform dan juga teknologi yang bisa collecting a lot of data, ya, yang mana data tersebut diolah dalam proses yang namanya deep learning, kemudian dimasinisasi, ya, di dalam proses machine learning, dan kemudian lahir blockchain, sensors, Internet of Things, dan AR/VR. Jadi adanya big data, ini menyebabkan disrupsi digital yang luar biasa. Ya, hanya satu disrupsi dari big data itu menyebabkan banyak sekali perkembangan yang luar biasa di luar nalar ya. Dan in the meantime ya, di 2008 ada orang gila ya namanya Satoshi Nakamoto yang created Bitcoin, dan itu pun akhirnya menambah bensin ya di dalam teknologi yang sedang berkembang dengan sangat pesat ya. Jadi Satoshi ini membuat segalanya ini menjadi lebih cepat ya, akselerasi yang luar biasa. Dan 3 kunci dari AI, pertama itu adalah self-improve through data. Semakin banyak AI ini di feeds dengan yang namanya data, ada big data feeding AI, dia akan semakin pintar. Karena proses yang kedua ini, dia itu selalu melakukan analyze atau analisa data, analisa pola. Jadi ada banyak sekali data, kemudian dianalisa, dilihat polanya. Jadi semakin banyak data yang dia dapatkan, semakin banyak dia di feeds dengan data, dia akan semakin pintar. Dan ketika dia bertambah pintar, dia akan berinteraksi jauh lebih bagus dengan environment-nya, orang yang menggunakannya, stakeholder-nya, yaitu adalah kita. Ya, jadi semakin banyak yang mereka pelajari, semakin tinggi pula kemampuan mereka analisa, semakin baik pula mereka bisa berinteraksi dengan kita. Jadi kalau mau AI yang canggih, ya kasih dia data terus-menerus. Ya, kasih dia data, kasih dia waktu untuk melakukan analisa. Dan perkembangan AI
sadly ini lebih cepat daripada kripto dan juga Bitcoin. Sad but true. Ya. Itulah mengapa ya sampai saat ini pun mindshare-nya AI ini berada di angka 70%. Karena ya memang secara teknologi, sorry to say, tapi dia lebih dibutuhkan daripada blockchain. Blockchain ini kan sifatnya mau menggantikan sesuatu yang udah ada, yaitu adalah traditional finance. Tapi AI ini adalah creating something yang human cannot do. Memberikan percepatan. Oke. Tapi memang blockchain di sini sifatnya dia bisa mendorong AI, ya. Banyak teman-teman saya pribadi di TradFi yang kelola uang ya ratusan miliar sampai triliun mengungkapkan bahwa bet AI itu jauh lebih seksi daripada blockchain, daripada Bitcoin. Kalau dia disuruh ya ditodong betting 20 tahun ke depan AI sama blockchain, dia berpikir growth-nya jauh lebih bagus AI. Namun kalau kita kawinkan ya antara AI dan juga crypto aka blockchain, ya we will get a very good marriage, ya. Itulah mengapa saya ambil bet keduanya, ya. Main aman diambil semua. Gak bisa dapat satu, dapetin keduanya, ya. Invest di dua-duanya. Ini data dari BNB Static. Nah, data juga menunjukkan ya, memang ada drop di 2023 ya funding terhadap AI ya. Tapi tahun ini kembali mengalami kenaikan ya. Ini data dari Crunchbase. Nah, kalau kita melihat ya funding AI ya dari keseluruhan project Web3 actually not that big yet. Masih condong yang paling besar ya, itu adalah di infrastructure, yang bangun jaringan blockchain, ya layer 1, layer 2, etc. Dan DeFi pun nyatanya memang jauh lebih gede ya daripada AI di crypto. Padahal kita tahu crypto is the future, AI is the future too, ya. Jadi you do the math. Crypto is the future, AI is the future. Funding AI di Web2 itu luar biasa gedenya, tapi funding AI di crypto ini luar biasa kecilnya. Jadi ada gap yang sangat besar antara funding di Web2 dan juga funding di Web3 AI. Yang mana kalau kamu pinter, ya di tengahnya pasti ada jembatan pembawa likuiditas. Yang mana saya percaya nih, likuiditasnya akan flowing dari likuiditas di Web3 ke likuiditas yang ada di Web2. Dan saya pribadi melihat it's an asymmetric bet. Apa artinya asymmetric bet? Asymmetric bet itu adalah bet yang mana risikonya jauh lebih kecil dibandingkan potensi keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Potensi keuntungannya berkali-kali lipat jauh lebih tinggi daripada potensi risiko yang kamu peroleh. Jadi, mengapa saya yakin AI super cycle ini akan terjadi sepanjang tahun ini? Yaitu adalah fundingnya yang sangat kecil di Web3. Tapi fundingnya di Web2 ini sangat amat besar. Dan Delphi Digital ini menjelaskan bahwa kita ini masih memasuki era Age of Agent. Awalnya Age of Assistance ya, kita dapat Siri, kita dapat generatif dan sebagainya. Setelah itu ini Age of Agents. Agent ini mulai bergerak, agent ini mulai punya inisiatif. Tapi kita belum di AGI ya, atau Artificial ya Generative Intelligence ya. AGI ini akan membawa kita ke next level AI, di mana ya mungkin seperti film Terminator ya. Perkembangannya begitu cepat, manusia nggak bisa keep up, dan akhirnya ya kita dikontrol oleh AI ya. I hope it stop somewhere ya. Apakah ini akan ada ya seperti di film Avenger, AI take over ya. Bayangkan AI ini punya personality ya, udah di agent, terus akhirnya mereka ngomong sama agent yang lain, terus dia compromise ya, robot compromise tank yang terus tiba-tiba dia ngepung ya kita semua, terus kita akhirnya nggak bisa
survive ya as a society. Apakah ada kemungkinan? Ya ada juga ya. Kalau AI ini diprogram ya nggak ada batasannya, itu sangat mungkin terjadi. Ya, apalagi dia udah sangat lebih pinter ya, nge-compromise, melakukan ya lebih pinter ChatGPT ya sekarang buat nge-hack sesuatu ya daripada kita bahkan. Jadi it will be a lot of things ya to do for human. Nah, saya udah sempat singgung sebelumnya. AI is a different thing, tapi AI and crypto with AI itu adalah hewan yang berbeda ya. Ini adalah hewan yang perpaduan ya, dua teknologi ya, artificial intelligence kawin dengan teknologi blockchain. Yang mana artificial intelligence dengan lebih terdesentral, dengan tanpa campur tangan pihak ketiga, dengan sistem security yang lebih baik, dengan transparansi yang semua orang bisa lihat. I think crypto AI will be a lot of sexier daripada regular AI. Ya, kenapa? Ya karena blockchain is the future dan integrasi dengan crypto ini saya rasa adalah hal terbaik yang bisa dilakukan untuk semua project AI yang ada. Karena AI in crypto atau artificial intelligence in cryptocurrency ini memiliki banyak sekali ya interseksi, banyak sekali cabangnya, banyak sekali fungsinya. Bisa untuk delegasi trading bot, bisa untuk memberikan market analysis, mungkin lebih jago dari saya ya, hanya who knows ya. Machine learning, virtual assistants, implementing neural network, yang mana trading bots ini bisa dipecah lagi, dia bisa mining data di market ya, setiap single second dia punya data ya, S&P naik turun. Kemudian dia completed the data dan jadi scalper yang paling hebat, paling handal. Economic forecasting, dia bisa tahu keadaan ekonomi kemana ya. Asset purchasing and disposal, dia bisa lebih jago ya memanage aset. Jadi there's gonna be a lot of things ya to do with AI and crypto. Jadi kalau kalian nggak positioning ke salah satu teknologi di sini, I think you're missing out big. Dan sekarang yang jadi winner itu kan virtual, di mana dia menjadi platform utama yang deploy AI agent ya dari jaringan base. So it will be a lot ya things to do with AI crypto. Nah, di sini akhirnya lahir suatu sistem ya, yaitu adalah Mysel ecosystem. Mysel ecosystem ini adalah ekosistem yang membangun aplikasi AI dengan blockchain sebagai sistem insentif ekonomi utamanya ya. Jadi anything needs money, AI pun run itu needs money. Kalau kalian tahu ya, ChatGPT itu membutuhkan computing power yang sangat amat tinggi, dan computing power ini membutuhkan economic cost yang luar biasa. Dan Mysel ecosystem ini mencoba mengkawinkan ya teknologi AI dengan blockchain sebagai insentif ekonominya ya. Dimana di sini kita lihat ya, app layer, aplikasi yang paling atas, kemudian dia di situ dibangun ya, tergantung aplikasi apa yang kita inginkan di sana, dengan dev layer ya untuk dikonekkan ya dengan developernya, pembuat platformnya ya, yang kemudian ada model layer di mana kita bisa membuat ya seperti apa model yang kita inginkan, apakah closed source atau open source ya. App layer ini kita bisa any kind of application, either itu marketplace, itu agent deployer atau tools-tools yang lain. Nah, crypto incentive yang di bagian kanan ini sebagai suatu modeling untuk model ekonominya ya. Jika dia bisa memberikan ya, insentifnya sebanyak ini, insentifnya sebanyak ini ya, it will be very good. Karena data dari Delphi Digital ini juga menunjukkan ya teman-teman, adopsi kripto melawan adopsi internet ya, time to time. Nyatanya kripto ini lebih cepat ya daripada internet, dan kripto dengan AI yang mana AI tadi lebih parabolik dari kripto, I think it will be a very very big run up ya di kripto AI. Nah,
Di sini juga dijelaskan, ini adalah size token. Apa itu token? Token itu adalah suatu satuan level kecerdasan di AI. Ya, di dalam dunia AI, kalau di blockchain, ya kita bilang token itu sesuatu yang merepresent nilai tertentu, ya, yang mana diperdagangkan, dipertukarkan. Tapi kalau di dalam AI atau artificial intelligence, token ini adalah sesuatu yang mana menunjukkan seberapa kuat, ya, proses pengolahan data yang dimiliki. Karena satuannya yang kita lihat di satuan token ketika Google, ya, BERT, itu hanya 3,7 billion, dan itu 2018. OpenAI di 2019 9,5 billion, ya, which is naik kurang lebih double. Di 2022, ya, Big Science dengan Bloom-nya mencapai 366 billion, naik 100 kali lipat, ya, dari 2018. Dan sekarang OpenAI dengan GPT-4-nya itu 1,8 triliun token, ya. Jadi the amount of data sets yang disebut juga dengan token dan capability pemrosesan datanya ini dari 3,7 billion, ya, 3,7 miliar ke 1,8 triliun, ya, naiknya berkali-kali lipat. Dan the tech is not slowing down, it will only get bigger, ya. Jadi the size of token will get bigger. Kemampuan AI untuk memproses data ini akan menjadi sangat amat, ya, luar biasa. Jadi you will be missing out kalau kalian nggak involve, ya, di dalam teknologi ini. Karena ada, ya, integrated and modular, ya, AI, oke, dimana integrated itu sifatnya semua dikerjakan, ya, dalam satu ekosistem yang sama. Jadi Google dengan Google Apps-nya, ini semua ekosistem yang tersambung di dalamnya itu milik Google semuanya. Sementara modular itu sesuatu yang sifatnya dia membolehkan third party untuk involve ke dalam ekosistem AI-nya. Kalau Google ini sangat elitis. Jadi sistem dan juga ekosistem di dalam AI-nya itu everything handled by the company, which is, ya, memang lebih centralized. Tapi Microsoft itu dia ada di tengah-tengah, ya, dimana dia masih memperbolehkan third party, ya, jadi dia di mix antara sistem dan juga ekosistemnya milik Microsoft atau milik juga, ya, third party yang lain. Tapi kalau kita tahu, ya, di AI, ya, dan juga berbagai, ya, kripto, ya, di sini dia sifatnya modular, sangat bebas, sangat terbuka, ya, dengan third party, dengan pihak ketiga, ya. Kalau Google is very centralized AI. Nah, di sini pun juga dijelaskan, ya, model-model arsitektur dari integrated AI dengan modular. Integrated itu contains the gut models dan juga foundational model dan juga mixture of experts. Tapi yang modular itu adalah LLM sintetis, ya, LLM routing dan juga agent collective, ya. Jadi agent collective is a framework dan arsitektur model yang mana dia sifatnya very open to third party, ya. It's very open dengan pihak ketiga yang mau involve dengan dia punya ekosistem, ya. The gut model is a very elitist system, very centralized system, yang mana dia tidak membutuhkan, ya, any kind of interruption dari pihak yang lain. Nah, dengan adanya blockchain dan juga dengan adanya teknologi yang makin lama didesain makin lean, oke, model size dari AI ini makin lama bisa dikecilin. Yang mana GPT awal dengan 1,8, ya, billion, ya, 3,6 billion tokens-nya waktu itu membutuhkan computing power yang sangat tinggi. Sekarang udah bisa dikecilin, ya. Jadi ada yang namanya smaller AI models, ya. Smaller AI models yaitu adalah suatu sistem yang mana, ya, memungkinkan untuk
dataset ya di run dengan computing power yang jauh lebih sedikit. Jadi with time ya, sama seperti kita memiliki hard drive ya dulu ya. Hard drive itu waktu zaman 80-an itu gedenya gede banget ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, ini hard drive itu ya menjadi semakin kecil ya bentuknya. Nah, akan ada era Internet of Intelligence ya, di mana pada 2020 ya, internet yang kita tahu, sifatnya hanya untuk ya sesuatu yang konsumtif ya, not generative but very konsumtif. Netflix hanya sekali ya nonton, Grab, Uber ya hanya konsumtif. Tapi di era Internet of Intelligence ya, ini nanti di 2030 kita akan memiliki intention tertentu, kemudian AI agent ini bergerak bersama memikirkan yang namanya solution, jadi segala sesuatu ya, dari itu bisnis, dari itu personality models, dari itu asset class, dari itu payment system, ini semua akan dirun oleh AI, oleh agents, yang mana mereka secara kolektif memberikan sesuatu yang solutif, memberikan sesuatu yang aplikatif, yang jauh lebih dipikirin ya daripada orang kayak kita. Yang mana kita ini sangat ngasal yang ngerjakan sesuatu. Bahkan contohnya ya, kita mungkin memilih jalan. Saya mau berangkat kerja. Saya lewat sinilah, ini lebih cepat. Saya lewat sinilah, lebih cepat. Dengan adanya AI agent ya, nanti dia akan lebih pinter dengan mobil yang tinggal berjalan. Dia akan jalan sendiri, dicariin yang mana yang paling cepat. Itu pun salah satu ya untuk the edge of intelligence yang lebih bagus dengan solution yang lebih oke, yang mana as we seen ya jauh lebih pinter ya sekarang. Nah, sekarang AI ini memang relatif sama ya paraboliknya dengan Bitcoin. Kalau kita lihat AI index ya, just getting started ya, dengan Bitcoin ya. Bahkan ini data dari Messari, AI index atau grow-nya AI ini disamain dengan meme coin index, dengan progresnya Solana, Luna, Avax ya, dan juga dengan indeksnya DeFi ya, atau decentralized finance. Jadi we're just getting started guys ya. Karena ini kalau kita lihat ya, AI coins ini mirror DeFi booms di tahun 2020 dan tahun 2021 ya. Jadi ini adalah data DeFi index ketika 2020-2021 ya, awal-awal dia slowly grinding up ya, nobody cares, nobody give a damn ya, sampai di 60 billion valuation, baru semuanya oh wow. Dan actually AI sekarang hanya di 10 billion valuation. I think there is like 6x ya buat kalian yang mau positioning sekarang. Kenapa? Ya karena kita masih sekitar 10 billion on valuation. Di entire AI crypto ecosystem, crypto AI ecosystem ini masih 10 billion. Peaknya DeFi waktu itu di 2020, 2021 itu di around ya 60 billion. Jadi we are early ya, we are still very early untuk AI ya, dan ya we're just getting started ya. Ini masih mirror. Dan dengan keadaannya saat ini, mindset yang sangat tinggi, waktu itu pun DeFi mindsetnya nggak sampai 70% ya di 2020-2021 ya, mungkin sekitar 50%. Tapi AI ini sampai 70% ya, mungkin lama-lama jadi 80-90%, dan semua project ini jadinya bilangnya mereka project AI, crypto AI. Jadi kita bisa melihat ya sekarang bahwa AI coins ini juga quotes on quotes mirror move dari Solunavax ya. Solunavax itu adalah Solana, Luna,
dan juga Avalanche. 3 koin itulah 3 koin yang paling perform ya sepanjang tahun 2020-2022 ya. Di entire bull run sampai going down di bear market, Solana, Luna, Avax itu memiliki performa yang paling oke. Dan peaknya Solana Avax itu sampai 120 billion ya. Dan AI ya ini memang sekarang masih slowly grinding up. Bayangkan dari 3 altcoin yang paling gila di 2021, trennya AI ini masih mirror ya, masih ada like 12x ya, 10x di entire valuation ya. Kalau kita lihat modelsnya ini menurut saya pribadi ini nggak apple to apple. Kalau kita bandingin ya dengan sektor DeFi atau sektor meme coins itu apple to apple. Tapi kalau hanya dengan 3 koin dengan performa paling tinggi, it's not apple to apple ya. Kita bandingin sektornya dengan sektor ya. Itulah mengapa ini yang paling close ya. Karena 2023-2024 meme ini sempat sampai hampir 40 billion valuation. Jadi lebih possible ya valuasinya AI ini di akhir cycle ini sampai 50 billion. Yang mana masih ada 5x guys dari sini kenaikan the entire AI industri di kripto. Itulah mengapa ya nanti saya jelaskan gimana cara memperoleh keuntungan di sini selama 2025 di AI dan gimana caranya nggak terbakar ya di AI-nya ini. Nanti akan saya jelaskan. Nah, is far from finish. Mengapa? Karena kalau kita lihat ya, yang warna biru itu adalah the entire crypto ecosystem valuation di masing-masing tahunnya ya. Di Desember 2021, Solana Avax ya, ini mengambil 5,3% dari share keseluruhan crypto ecosystem. Kemudian DeFi ini 3,4% dari keseluruhan crypto ecosystem valuation. Dan meme coin ini hanya 3,2%. Sementara AI sekarang ya per Desember 2024 ya baru saja ini hanya 0,4%. Masa sih nggak ke 4%? Ya 4%, 10x dari sini ya atau 5x dari sinilah 2% aja ya. Masa nggak sampai situ? I believe my best bet ya untuk valuation AI di crypto sampai 50 billion ya. I think 50 billion is the top. Jadi yang sekarang teriak AI top ya, yang baca di Twitter, di Twitter luar, I think this is the top of AI ya, etc. I think ini masih sampai 50 billion. Ya, karena orang-orang yang kalian di Twitter lihat ya, even bule ya, mereka itu nggak punya data, ngomong nggak sama data, semuanya based on feelings, nggak dilihat ya tendensinya apa, dia just tweeting ya. Jadi nggak lihat data, nggak lihat apapun, mereka cuman gini guys ya, gini, tik ya. Terus kamu dengan semua uangmu ya di portofoliomu, nggak ngerti saya duit dari mana, terus hanya baca, ini the top, ini, oh ini. Kalian akan hanya trading dengan sentimen, kalian akan invest dengan sentimen. Kalian nggak ambil keputusan mana yang terbaik untuk kalian, tapi hanya mana yang menurut kalian terbaik dari orang lain ya. Jangan lakukan hal tersebut karena I believe you will think better ya. Itulah mengapa saya nggak pernah nyaranin apapun ke kalian. Saya hanya memberikan riset yang terbaik yang saya sendiri pribadi lakukan dengan portofolio saya, dengan uang saya, dengan data yang saya miliki, dengan ekosistem yang saya miliki, dengan resources yang saya miliki ya. Dan kenapa enggak kalau saya bisa share ke kalian. Dan ya kalian lihat ini as a part of my internal analysis ya. Kalian lihat oh seperti ini, seperti ini. Kalimat Sada cara mikirnya seperti ini. Eksekusinya seperti ini. Dan ya kalian hanya bisa ambil datanya dari saya ya, ambil thought of thinkingnya. Prosesnya ya kalian sendiri-sendiri lah ya, sendiri-sendiri. Nah, Jensen Huang juga menjelaskan kita sekarang ada di era agentic ya. Bahkan ini CEO-nya Nvidia ya, CEO-nya perusahaan dengan valuasi yang sangat besar. Dia bilang ya,
Kalau saat ini kita memasuki era agentic. Apa itu era agentic? Itu adalah era AI yang didrive oleh agent. Ya, AI yang menjadi ya, drive dari agent kita. Nah, jadi diproyeksikan ya teman-teman, AI agent ini akan terus mengalami perkembangan. They're not